Tanpa disadari, iblis telah berada di dunia ini selama puluhan tahun. Pada dasarnya mereka adalah makhluk yang kejam dan telah menyebabkan bencana yang tak terhitung jumlahnya. Bagian terburuknya, sejumlah besar manusia telah mati. Mereka menjadi makanan bagi para iblis. Demi bertahan hidup, beberapa manusia dengan tubuh yang telah bermutasi dan memiliki kemampuan super mulai melawan balik para iblis tersebut. Hingga suatu hari sebuah profesi baru untuk berburu iblis mulai terbentuk yang dikenal dengan sebutan hunter. Kemudian, demi memperbesar peluang untuk melawan lebih banyak iblis, pihak manusia mendirikan sebuah akademi hunter yang telah tersebar di berbagai tempat. Salah satunya adalah Akademi Hunter tempat Fang King menimba ilmunya, tepatnya di kota Daxia, Provinsi Dongzhou. Di akademi tersebut banyak siswa dengan kemampuan super dan mereka juga memiliki status bangsawan. Namun, lain halnya dengan Fang King yang tidak memiliki kemampuan apapun dan juga status bangsawan. Bahkan setelah berlatih selama 3 tahun di akademi tersebut, Fang King masih belum mampu membangkitkan kemampuan apapun. Orang-orang menyebutnya sebagai siswa terlemah di akademi, bahkan mereka juga sering membulinya tanpa alasan. Fang King merasa hidupnya selalu sial. Selain tak memiliki kemampuan apapun, dia juga tak menyangka akan terus dibully. Bahkan ketika hari kelulusan sudah dekat, salah satu siswa yang bernama Qin Tianyu bahkan tanpa ragu memukul wajah Fang King dengan sebuah tongkat baseball. Pemukulan tersebut sudah dilakukan pada Fang King setengah jam lamanya. Tianyu bahkan tanpa ampun terus-terusan memukuli wajah dan tubuh Fang King. Dengan wajah bengis, pemuda berambut pirang tersebut bahkan mengatakan padanya bahwa menurut aturan akademi, jika Fang King tidak bisa menjadi hunter, maka dia tidak akan bisa lulus. Kau masih belum bisa membangkitkan kemampuan apapun, tidak mungkin bagimu untuk menjadi seorang pemburu. Kau hanya akan kembali mengulang kelas, ucap Tianyu. Fang King yang kini sudah babak belur berkata, Qin Tianyu, jangan berpikir bahwa membangkitkan kemampuan membuatmu hebat. Tianyu pun kembali berniat memukul Fang King yang telah tak berdaya sembari berkata, maaf, tapi memang kemampuan membuat kami hebat. Orang lemah sepertimu pantas untuk diinjak-injak. Namun, sesaat sebelum pukulan Tianyu hampir mengenai Fang King, mendadak Tianyu dan rekan-rekannya terpelanting ke udara. Ternyata itu merupakan ulah seorang gadis. Gadis tersebut segera mendekati mereka dan berkata, apa serunya membuli teman sekelas? Kalian benar-benar membosankan. Sementara itu, Fang King menyadari bahwa gadis tersebut merupakan teman masa kecilnya yang bernama Lin Longyue. Lin Longyue juga merupakan seorang ketua kelas sekaligus yang terkuat di akademi. Tianyu yang saat ini dibopong oleh teman-temannya berkata, Lin Longyue, kau benar-benar membantu sampah tak berguna ini. Longyue yang kesal dengan perbuatan mereka pun berkata, pergi dari sini atau aku akan membunuhmu. Kemudian ketika Longyue kembali menggunakan kemampuan anginnya, Tianyu dan teman-temannya segera lari terbirit-birit. Dalam benaknya Tianyu berkata, kau beruntung hari ini bocah lemah. Kemudian Fang King pun berterima kasih pada Longyue karena telah membantunya. Lalu Longyue memberitahu pada Fang King bahwa bulan depan akademi akan mengadakan ujian kelulusan. Namun Fang King belum menunjukkan kemampuan apapun. Jadi Longyue bertanya apakah Fang King memang berniat untuk mengulang kelasnya. Fang King mengaku bahwa dirinya tidak mungkin mengulang kelas sebab dia akan berusaha sebaik mungkin agar lulus ujian. Hidup yang dialami Fang King memang tidak semudah anak-anak akademi lainnya. Sebab 5 tahun yang lalu orang tuanya meninggal dalam serangan iblis. Dan sekarang kakak perempuannya yang mengambil tanggung jawab untuk mengurusnya. Kakak perempuan Fang King bahkan rela untuk bekerja lebih awal dan hidup hemat demi membiayai sekolah adiknya. Sebenarnya pada titik ini Fang King tidak bisa membiarkan kakaknya untuk berkorban lebih banyak lagi untuknya. Fang King mengaku pada Longyue bahwa dirinya mengerti jika dirinya tidak dapat membangkitkan kemampuan apapun dan menjadi hunter setelah lulus, maka dia akan dikeluarkan. Namun Longyue langsung menghantam tembok dan meminta Fang King untuk jangan mengatakan hal-hal negatif. Longyue meminta Fang King untuk jangan menyerah, sebab menurutnya masih ada harapan bagi Fang King untuk membangkitkan kemampuannya sebelum ujian kelulusan dimulai. Kemudian sembari pergi meninggalkan Fang King, Longyue berpesan, jika Fang King masih tidak bisa membangkitkan kemampuannya sebelum ujian kelulusan, maka Fang King hanya akan menjadi sampah yang tak berguna selama sisa hidupnya.
Ketika Long Yue pergi, Fang Qing merasa bahwa sifat teman masa kecilnya tersebut masih sama ketika mereka berdua masih kecil. Namun dikarenakan tidak ada jalan untuk kembali, Fang Qing berniat untuk melakukan yang terbaik. Singkat cerita, saat ini Fang Qing tengah berlari ke arah rumahnya yang berjarak 20 km. Meskipun Fang Qing merupakan siswa yang paling lemah di akademinya, bocah itu masih memiliki keinginan yang kuat untuk membalikan keadaan. Fang Qing berangan-angan ingin menjadi seseorang yang kuat seperti Long Yue. Bahkan demi membangkitkan kemampuannya, Fang Qing berniat untuk melipat gandakan latihannya demi merangsang potensi dalam tubuhnya. Namun, ketika sedang melatih tubuhnya, Fang Qing malah menemui kejadian yang mengerikan. Orang-orang mulai panik dan berlarian ke sana kemari, sebab seekor iblis mendadak menyerang dan mulai menghancurkan bangunan di sekitar mereka. Kemudian ada seorang gadis kecil yang berteriak meminta pertolongan. Terlihat seekor iblis yang berukuran sangat besar berniat untuk memakan gadis malang tersebut. Fang Qing yang melihatnya pun terkejut dan panik, sebab dia menyadari bahwa iblis tersebut merupakan iblis peringkat D Blade Fang yang selama ini dicari-cari oleh hunter di kota. Sementara itu, iblis tersebut mulai melakukan serangan untuk menghabisi si gadis kecil. Untungnya Fang Qing dengan sigap menangkap gadis tersebut dan membawanya untuk melarikan diri. Dalam benaknya Fang Qing berkata, "Sial, aku pasti sudah gila. Lebih baik aku segera lari." Iblis tersebut tertawa puas setelah melihat dua orang mangsanya mencoba untuk melarikan diri. Beberapa detik kemudian, iblis tersebut berhasil mengejar Fang Qing. Sialnya, iblis tersebut juga telah melukai tubuh Fang Qing dengan membuat lubang pada tubuh bocah malang tersebut. Tentu saja Fang Qing langsung berteriak kesakitan karena luka serius di tubuhnya. Karena merasa situasi semakin berbahaya, Fang Qing meminta gadis kecil itu untuk segera melarikan diri. Sembari menangis, si gadis kecil mengaku akan mencari seseorang untuk menyelamatkan Fang Qing. Kemudian Fang Qing yang saat ini telah tertangkap oleh iblis tersebut langsung dihempaskan ke tembok dengan sangat keras. Bahkan mulutnya sampai memuntahkan darah karena benturan keras yang dialaminya barusan. Dalam benaknya Fang Qing berpikir, pada awalnya dia mengira akan menjadi seorang pahlawan bagi orang biasa. Namun ternyata itu merupakan kebodohannya semata. Sementara itu, iblis yang menyerangnya mulai menertawakan dirinya. Sialan, iblis itu tertawa. Di matanya mungkin aku hanyalah sebuah makanan di atas piring. Ucapnya disertai dengan amarah yang luar biasa. Ketika iblis tersebut mulai mendekatinya, Fang Qing mulai mempertimbangkan untuk melawan ataupun mencoba lari jika memiliki kesempatan. Kemudian dengan cepat, iblis tersebut mulai mencengkram leher Fang Qing dengan kakinya. Iblis tersebut bahkan terus-menerus menertawai Fang Qing yang sudah tak berdaya. Sementara itu, Fang Qing merasa bahwa hal tersebut sama saja dengan penindasan kekuasaan. Fang Qing mengaku tidak rela jika diperlakukan seperti itu. Jika aku mati seperti ini, sayang sekali. Aku belum menjadi seorang hunter. Aku belum menjadi orang yang kuat seperti Long Yue. Aku belum memberikan kakakku kehidupan yang baik. Ucapnya dengan penuh kesedihan dan amarah. Kemudian Fang Qing bertekad untuk bertahan hidup. Dia bahkan sangat ingin membunuh si iblis Blade Fang. Namun tiba-tiba ada suara yang memerintahkan Fang Qing untuk membunuh iblis tersebut. Suara asing tersebut bahkan berkata padanya sebelum Fang Qing mati, dia telah membangkitkan niat membunuh yang kuat dan memicu kondisi untuk bergabung dengan sang iblis pembantai. Suara tersebut juga berkata, "Hidupmu akan segera berakhir. Apa kau bersedia untuk bergabung dengan iblis pembantai?" Fang Qing yang kebingungan dengan segera bertanya tentang siapakah orang yang berbicara dengannya. Dia juga bertanya-tanya tentang maksud dari bergabung dengan iblis pembantai. Tak lama kemudian, sebuah tangan yang cukup besar mulai mencengkram salah satu lengan Fang Qing. Tangan tersebut bahkan mulai menggerayangi wajahnya. Sesaat kemudian, tangan asing yang tadinya hanya satu malah menjadi sangat banyak. Tangan-tangan tersebut bahkan mulai menggerayangi seluruh tubuhnya. Karena saking paniknya, Fang Qing pun bertanya-tanya tentang di mana dirinya saat ini. Dia mulai berasumsi bahwa sekarang ini dia sedang berada di dunia mayat hidup. Namun tak lama setelahnya, iblis pembantai kembali memperingatkan Fang Qing bahwa bocah itu hanya memiliki sisa waktu 10 detik dalam hidupnya. Jadi iblis pembantai tersebut bertanya apakah Fang Qing berniat untuk bergabung dengan iblis pembantai atau tidak. Fang Qing yang saat ini semakin panik berkata, "Apa aku masih punya pilihan?" Dalam benaknya Fang Qing menyadari bahwa itu merupakan satu-satunya kesempatan baginya untuk tetap hidup.
Kemudian Fang King menyambut uluran tangan sang iblis pembantai. Dan sesaat kemudian, penggabungan antara Fang King dan sang iblis pembantai akhirnya telah sukses. Lalu sang iblis pembantai pun berkata, "Kau telah mendapatkan kekuatan dari sang iblis pembantai." Kemudian, iblis Blade Fang kebingungan ketika menyadari bahwa Fang King belum mati. Selain itu, secara mendadak tubuh Fang King juga mengalami perubahan. Setelahnya, tubuh Fang King perlahan mulai berubah hingga membuat seluruh tanah di tempat tersebut mulai bergetar hebat. Iblis Blade Fang terdiam sejenak karena kebingungan dengan situasi yang sedang terjadi. Sontak, iblis Blade Fang pun panik bukan main setelah melihat sosok mengerikan di hadapannya. Sang iblis pembantai mulai mengangkat tangannya. Tak lama kemudian, boom! Ledakan maha dahsyat terjadi dan bentuk iblis pembantai telah diaktifkan. Kemudian, sosok iblis pembantai yang memiliki tubuh luar biasa besar mulai muncul. Sementara itu, Fang King tak menyangka bahwa saat ini dirinya benar-benar berubah menjadi iblis. Fang King merasa bahwa perubahan tersebut membuat kepalanya seperti mau pecah. Bahkan dia secara perlahan mulai kehilangan kendali atas kesadarannya. Iblis Blade Fang pun tanpa pikir panjang segera berniat menyerang Fang King. Sementara itu, sang iblis pembantai kembali memintanya untuk membunuh musuhnya. Selang beberapa detik, iblis Blade Fang dengan cepat mengayunkan tangannya yang tajam untuk menghabisi Fang King. Namun untungnya dengan sigap Fang King berhasil menangkap serangan tersebut dengan tangan besarnya. Setelahnya, Fang King dengan sekuat tenaga segera melemparkan tubuh iblis Blade Fang hingga terpelanting cukup jauh. Iblis Blade Fang yang kini terbaring di tanah kembali dicengkram dengan kuat oleh tangan besar Fang King. Tanpa ampun, Fang King langsung menyeret tubuh iblis Blade Fang tersebut. Bahkan tanpa ragu sedikit pun, Fang King menghantamkan tubuh Blade Fang ke tanah hingga menciptakan kerusakan yang luar biasa di sekitarnya. Blade Fang sendiri hanya bisa menggeram karena dihajar habis-habisan. Namun iblis Blade Fang mencoba untuk melawan balik dengan mengayunkan tangan tajamnya ke arah Fang King. Namun dengan mudah berhasil dihindari. Fang King pun segera mengambil ancang-ancang untuk melesatkan pukulannya. Sembari menghantam wajah iblis tersebut, Fang King berkata, "Lambat, kau terlalu lambat." Dan boom, tubuh iblis Blade Fang pun terlempar sangat jauh hingga membentur bangunan di belakangnya. Sementara itu, dua orang yang melihat kejadian tersebut mengaku heran. Mereka tak menyangka bahwa kedua iblis tersebut saling menyerang sesamanya. Lalu Fang King yang menyadari bahwa kejadian tersebut sedang direkam oleh orang lain, seketika menoleh ke arah dua orang tersebut. Sontak kedua orang tadi panik bukan main setelah sadar bahwa iblis tersebut melirik ke arah mereka. Kemudian Fang King kembali mendengar suara aneh yang memintanya untuk membunuh semua manusia yang telah melihatnya. Karena kesadarannya masih ada, Fang King segera memerintahkan kepada kedua orang tersebut untuk segera melarikan diri jika mereka tidak ingin mati. Sontak kedua orang tadi segera melarikan diri. Namun salah satu dari mereka menyadari ada sesuatu yang aneh. Ternyata iblis Blade Fang kembali bangkit dan berniat untuk melancarkan serangan kejutan pada Fang King. Sementara itu Fang King merasa bahkan jika dirinya telah bergabung dengan sang iblis pembantai, dia akan berusaha keras untuk mempertahankan sisi kemanusiaannya. Kemudian ketika Blade Fang hendak melayangkan pukulan ke arahnya, Fang King dengan mudah menghindari serangannya dan berkata, "Serangan tinju, bunuh musuhmu." Dan boom! Tinju dengan kekuatan penuh dari Fang King berhasil mendarat keras di perut iblis Blade Fang. Lalu tubuh iblis Blade Fang perlahan mulai menghilang menjadi debu. Suara misterius tersebut memberitahu pada Fang King bahwa kini Fang King telah berhasil merampas kemampuan pedang tangan milik iblis Blade Fang. Sementara itu, dalam benaknya Fang King akhirnya mengerti bahwa ketika dirinya berhasil mengalahkan sebuah iblis, secara langsung akan memperoleh kemampuan bertarung mereka. Maka Fang King menyimpulkan bahwa membunuh iblis adalah cara agar dirinya dapat menjadi lebih kuat. Fang King kemudian menyadari sesuatu, bahwa hidup ini penuh dengan plot twist. Sebab setelah berusaha keras untuk membangkitkan kemampuannya, namun semuanya sia-sia, kemampuannya tak kunjung bangkit. Namun sebuah keajaiban mulai terjadi ketika Fang King bergabung dengan sang iblis pembantai. Dia malah dengan mudah membuka kemampuan pertamanya dengan membunuh musuh. Tiba-tiba, suara misterius tersebut mengatakan bahwa kesadaran dari sang iblis pembantai telah menghilang dan sekarang Fang King akan kembali ke dalam bentuk manusianya. Fang King mulai berasumsi ketika dirinya kehilangan keinginan untuk bertarung, dia akan kembali ke dalam bentuk manusianya. Lalu Fang King menyadari bahwa akibat dari pertempuran yang sangat keras barusan, maka tak lama lagi para hunter akan segera datang.
Fang Qing juga berasumsi jika mereka menemukan rahasia iblis pembantainya, dia takut kalau mereka akan segera menangkapnya untuk diteliti. Jadi Fang Qing memutuskan untuk segera meninggalkan tempat tersebut secepat mungkin. Sebab dia sama sekali tidak bisa mengekspos identitasnya pada publik sebagai seorang pengubah bentuk. Kemudian adegan berpindah ke pinggiran kota. Saat ini Fang Qing sedang dalam perjalanan menuju rumahnya. Ketika masuk ke dalam apartemennya yang kumuh, Fang Qing langsung disambut oleh kakak perempuannya. Kakak perempuannya bertanya mengapa bocah itu terlambat pulang. Kakaknya yang menyadari kalau adiknya terluka segera menghampirinya. Fang Qing meminta kakaknya untuk jangan khawatir padanya sebab dirinya baik-baik saja. Fang Qing mengaku bahwa ketika dalam perjalanan pulang dirinya diserang oleh iblis, namun dia berhasil melarikan diri. Dalam benaknya Fang Qing merasa lega sebab setelah menyatu dengan iblis pembantai, luka yang dialaminya sembuh secara otomatis. Kakaknya meminta Fang Qing untuk lebih berhati-hati. Kakaknya juga mengingatkan bahwa dulu ayah dan ibunya juga mendapatkan serangan iblis setelah pulang dari kerja dan meninggal dunia. Fang Qing mengaku bahwa dirinya paham, jadi dia meminta kakaknya untuk jangan mengkhawatirkannya. Setelah mengusap air matanya, kakak Fang Qing meminta untuk tidak membicarakan hal-hal yang menyedihkan. Jadi kakak perempuannya berniat untuk membuatkan makan malam untuknya. Kemudian Fang Qing mengucapkan terima kasih atas kerja keras kakaknya selama ini. Setelah mandi, Fang Qing langsung menuju ke ruang makan dan mendapati semangkuk ramen daging yang lezat. Ketika melahap ramen daging tersebut, Fang Qing bertanya tentang makan malam kakaknya. Kakak perempuannya mengaku sudah memakan sandwich di minimarket tempatnya bekerja. Mendengar hal itu, Fang Qing marah besar sebab kakaknya selalu saja seperti itu. Menurut Fang Qing, kakaknya selalu saja memakan roti yang paling murah seperti biasanya, tapi kakaknya malah menyimpan makanan yang mahal untuk dirinya. Fang Qing bertanya mengapa kakaknya itu tidak bisa menjaga dirinya sendiri dengan lebih baik. Lalu Fang Qing meminta kakaknya untuk jangan terlalu keras bekerja untuknya. Air mata kakak perempuannya seketika mulai terjatuh. Sembari menangis, kakak perempuannya mengaku bersedia memberikan segalanya dengan sukarela. Sebab hanya Fang Qing lah satu-satunya keluarga yang dia punya. Di dunia ini, Fang Qing hanyalah satu-satunya orang yang kakaknya pedulikan. Dengan penuh semangat, mulai sekarang Fang Qing meminta kakaknya untuk jangan khawatir, sebab dirinya berjanji akan mencari uang dengan kemampuannya sendiri. Fang Qing menyatakan niatnya untuk mengubah keadaan keluarganya dan memastikan kakaknya agar menjalani hidup yang baik. Kemudian, sembari menutupi kesedihan dengan senyuman, kakak perempuan Fang Qing meminta adiknya untuk melakukannya, sebab dia percaya pada Fang Qing. Dengan yakin, Fang Qing meminta kakaknya untuk menyerahkan semua padanya. Kemudian kakaknya meminta Fang Qing untuk menghabiskan makanannya, sementara dia akan membereskan rumah terlebih dahulu. Ketika membersihkan dapur, kakak perempuannya berpikir bahwa adiknya telah bertambah dewasa dibandingkan sebelumnya. Dia berharap agar Fang Qing dapat lulus dengan lancar dan menjadi seorang hunter yang hebat. Kemudian ketika beristirahat di dalam kamarnya, Fang Qing menyadari bahwa besok adalah hari Minggu. Fang Qing berpikir untuk memanfaatkan libur sekolahnya untuk berburu iblis dan mendapatkan uang. Dia pun segera membuka aplikasi resmi dari asosiasi di ponselnya untuk mendapatkan informasi tentang hadiah yang akan didapatkannya ketika berburu iblis nanti. Kemudian Fang Qing mendapati sebuah informasi tentang iblis gurita pemakan manusia yang mendiami taman kantor yang terbengkalai. Iblis tersebut berperingkat E dan hadiah yang akan didapatkannya adalah 3.000 yuan per iblis. Fang Qing paham betul bahwa taman kantor hanya berjarak 10 km dari rumahnya. Menurutnya menggunakan kemampuan iblis pembantai akan mempermudah dirinya ketika bertarung. Namun yang jadi masalah, iblis pembantai di dalam tubuhnya seperti sebuah bom waktu. Makhluk tersebut selalu mencoba untuk mengontrol pikirannya seperti sebuah parasit. Dan jika tidak digunakan dengan benar, kemungkinan iblis itu akan menyerang balik dan mengambil alih tubuhnya. Fang Qing menghela nafasnya sebab menurutnya tidak ada tugas yang mudah di dunia ini. Namun Fang Qing berniat untuk tak terlalu mengkhawatirkan tentang hal tersebut sebab saat ini dirinya akan mulai fokus mencari uang untuk menghidupi keluarganya terlebih dahulu. Kemudian adegan berpindah ke tempat pertempuran Fang Qing dengan iblis Blade Fang sebelumnya. Saat ini beberapa dari tim penyelidik tengah melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Salah satu petugas bertanya pada bawahannya apakah mereka telah memeriksa kamera CCTV di sekitar tempat tersebut.
Anak buahnya mengaku bahwa ketika iblis Blade Fang muncul, kamera CCTV di sekitar sudah rusak, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan petunjuk visualnya. Kemudian petugas itu meminta bawahannya untuk mengumpulkan keterangan dari saksi dan menyelidiki setiap jejak-jejak yang ada, sebab mereka harus segera mencari tahu tentang seseorang yang membunuh iblis Blade Fang. Dengan segera, anak buah petugas tersebut mematuhi perintah atasannya dan bergegas untuk mencari keterangan dari saksi. Sementara itu, si petugas dalam benaknya berkata, dia mampu membunuh iblis Blade Fang peringkat D. Pemburu biasa tidak mungkin bisa melakukannya. Berdasarkan jejak pertarungan di tempat kejadian, sangat mungkin bahwa lawannya juga seorang iblis. Keesokan paginya, Fang Qing saat ini tengah berada di taman kantor yang terbengkalai karena kemunculan iblis di tempat tersebut. Fang Qing tak menyangka tempat yang dulunya merupakan tempat para pekerja kantoran bekerja menjadi seperti ini. Sementara itu, beberapa iblis gurita terus mengawasinya dari belakang. Kemudian Fang Qing juga menemukan tubuh dari para hunter bergelimpangan yang sepertinya belum lama mati. Selain itu, terdapat lubang di rongga dada mereka. Fang Qing menduga bahwa organ dalam mereka semua telah dimakan oleh iblis. Namun mendadak Fang Qing merasakan sebuah aura berbahaya. Ternyata 3 ekor iblis gurita tengah bersiap untuk melakukan serangan kejutan padanya. Fang Qing sadar bahwa iblis tersebut merupakan iblis berperingkat E. Menurut pengetahuannya, iblis parasit pada mayat manusia tersebut cukup sulit untuk dihadapi. Kemudian, ketiga gurita iblis tersebut secara bersamaan melompat untuk menghabisi Fang Qing. Untungnya dengan sigap Fang Qing berhasil menghindar dari serangan mematikan tersebut. Bocah itu langsung melompat mundur ke belakang. Dalam benaknya Fang Qing merasa bahwa setelah menggabungkan kemampuan sang iblis pembantai dengan bentuk tubuh manusianya, Fang Qing dapat bergerak dengan mudah. Bahkan dia juga dapat mengontrol aura iblis. Sementara itu, para gurita iblis mencoba untuk kembali menyerang Fang Qing. Kemudian, ketika ada ancaman serangan dari musuh, kemampuan pedang tangan milik iblis pembantai secara otomatis diaktifkan. Fang Qing tak menyangka bahwa kemampuan tersebut akan aktif secara otomatis. Menurutnya itu seperti program AI. Setelah itu, Fang Qing segera menyerang iblis gurita tersebut dengan pedang tangannya untuk mencoba mengetahui seberapa kuat pedang tangan dalam mode manusianya. Tebasan demi tebasan terus dilancarkan oleh Fang Qing tanpa keraguan sedikit pun. 2 iblis gurita dengan cepat melompat ke udara demi melakukan serangan balasan pada Fang Qing. Namun dengan kecepatan tinggi, Fang Qing berhasil menebas mereka secara bersamaan. Ketika ketiga iblis gurita tersebut berhasil dikalahkan, Fang Qing menyadari bahwa tidak ada satupun kemampuan yang bisa dirinya curi dari mereka. Fang Qing akhirnya memahami bahwa tidak ada keuntungan apapun ketika membunuh iblis berperingkat E. Namun euforia kemenangannya tidak berlangsung lama. Sebab puluhan hingga ratusan iblis gurita telah menunggu untuk memangsanya. Fang Qing terkejut bukan main setelah menyadari bahwa semua itu adalah sebuah penyergapan. Ketika melihat banyaknya iblis gurita di hadapannya, Fang Qing menyimpulkan bahwa ketiga iblis gurita yang tadi dia kalahkan hanyalah sebuah umpan. Sial, iblis gurita itu tidak ada habisnya, ucap Fang Qing dalam benaknya. Namun Fang Qing tidak mau menyerah sampai di situ. Dia kembali menghabisi satu persatu iblis gurita tersebut. Ketika menyadari akan serangan mendadak dari beberapa iblis gurita di belakangnya, Fang Qing segera membalikan badannya dan menghajar mereka. Di tengah situasi yang menegangkan tersebut, Fang Qing berkata, "Sial, kenapa jumlah mereka masih sangat banyak?" Sebenarnya yang Fang Qing takutkan bahwa saat ini dia malah menyerang sarang dari iblis gurita tersebut. Saat ini Fang Qing terpaksa harus menghabisi mereka satu persatu. Tebasan demi tebasan terus dia lancarkan demi bertahan dari gempuran iblis-iblis tersebut. Beberapa saat kemudian, Fang Qing sadar bahwa dia tidak bisa terus bertahan seperti ini. Apalagi kemampuannya saat ini masih berada pada kelas E. Jika tidak berubah ke bentuk iblis pembantai, Fang Qing sadar bahwa dia akan mudah terkepung dan terbunuh. Setelahnya Fang Qing mencoba untuk melarikan diri dari kepungan ratusan iblis gurita tersebut. Namun sialnya, beberapa iblis gurita yang tiba-tiba muncul dari bawah tanah telah berhasil menangkap kedua kakinya. Sialnya tak lama setelah itu, sesosok iblis gurita berperingkat D mulai muncul di hadapannya. Iblis yang bernama Wise Octopus tersebut menertawakan Fang Qing yang telah masuk ke dalam jebakannya. Manusia bodoh. Udang kecil seperti ini bahkan tidak cukup besar untuk gigiku, ucap Wise Octopus sembari tertawa. Sementara itu, Fang Qing dalam benaknya berkata, "Sial,
makhluk itu adalah iblis peringkat D. Fang Qing menyadari bahwa aura yang ditimbulkan iblis Wise Octopus tersebut lebih kuat daripada iblis Blade Fang. Kemudian Wise Octopus memerintahkan bawahannya untuk mencincang tubuh Fang Qing menjadi beberapa bagian. Seketika, tentakel dari beberapa iblis gurita mulai menggerayangi tubuh Fang Qing. Dalam benaknya Fang Qing menyadari jika dibiarkan terus seperti ini, dirinya akan dimakan hidup-hidup oleh makhluk tersebut. Namun mendadak sang iblis pembantai memintanya untuk membunuh para iblis tersebut. Ketika tubuhnya mulai tertutupi oleh ratusan tentakel iblis gurita, Fang Qing segera memutuskan untuk merubah bentuknya ke dalam mode sang iblis pembantai. Kemudian Fang Qing pun berkata, "Karena aku terpaksa menggunakan mode ini, maka kau harus merasakan sakit yang luar biasa karena dibunuh." Dan inilah akhir dari part 1 manhwa ini. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan berkomentar di bawah. Jangan lupa untuk terus membantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.